Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daswan. Apa kabar semua? Semoga baik, semoga sehat, banyak rezekinya, dan banyak ilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perakitan komputer. Supaya memudahkan dalam pembelajaran, saya menggunakan simulasi perakitan komputer. Izinkan. Nah, ini untuk membantu pembelajaran perakitan komputer supaya kita dapat mempelajarinya dengan mudah dan bisa untuk mempraktekkan nanti pada saat praktek realnya dengan komputer aslinya. Nah, seperti ini. Baik, kita harus mengenal dulu komponen-komponen yang ada di CPU. Supaya lebih terlihat, saya besarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini casing dari CPU-nya. Di dalam casing ada power supply, ditambah samping, ini belakangnya, ini untuk kabel dari listrik, ini untuk pendinginnya, ini tampak samping, ini tampak atas, ini bawah. Ini ada power supply. Saatnya power supply itu nanti akan dipasang di sini. Terus ada baut, nanti membaut atau mengunci dari komponen-komponen supaya tidak terlepas. Terus ada RAM, di sini ada RAM. RAM itu banyak sekali jenisnya. Ada SRAM, ada DRAM, ada DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Nah, untuk kali ini kita mengenal bentuk dari RAM saja dulu. Nah, di sini ada untuk menguncinya. Ini untuk koneksinya, konektornya. Ini kunci. Ini disesuaikan nanti pada motherboardnya. Ini tengah belakang seperti ini. Ini tengah depan. Gridnya sama. Ada RAM 1, RAM 2. Nah, ini yang disebut oleh banyak orang adalah otak dari komputer, yaitu prosesor. Nanti di sini dilapisi dengan pasta yang nempel ke heatsink. Ini tanda atau indikator supaya pemasangannya tidak terbalik.
Selanjutnya, ini pastanya nanti akan dipasang pada CPU. Terlewat. Ini yang dimaksud heatsink. Ini nanti dipasangnya di atas prosesor. Fungsinya untuk mendinginkan dari prosesor. Jadi prosesor dulu, terus dilapisi dengan pasta, terus dipasang heatsink. Nah, ini tampak dari atas seperti ini. Ini ada pengunci. Ini yang akan dihubungkan pada mainboard. Ini tampak bawah dan ini yang nempel ke prosesor. Selanjutnya ada baut juga. Terus ada motherboard. Ada yang menyebutnya juga mainboard. Nah, di mainboard itu banyak sekali konektor atau port-port. Di sini ada PS2 untuk mouse yang warna hijau. Ini untuk keyboard warna ungu. Ini serial port. Ini juga serial port. Ini VGA port. Ini untuk monitor, untuk proyektor. Ini USB, ini firewire port, ini bisa untuk printer, ini untuk kabel jaringan. Nah, yang sering digunakan ini karena kita masuk di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Di sini nanti akan kita sering gunakan. Ini pasti digunakan. Ini opsional. Sepertinya ini jarang yang menggunakan PS2. Biasanya pakai USB. Di sini ada 4. Ini mikrofon, ada headphone. Di sini ada line in jack. Nah, ini port-port yang berada di mainboard dan yang sering digunakan adalah VGA, USB, firewire port. Ini agak jarang juga. Yang ini untuk LAN, untuk konektor RJ45. Lanjut. Nah, ini kartu jaringan. Selain jaringan atau LAN yang nempel pada mainboard, ada juga yang kartu tambahan atau kartu jaringan tambahan. Nanti akan dipasang pada port PCI. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tempat dari RJ45. Ini sama dengan yang ada di sini. Oke. Nah, ini Ethernet port bersama dengan NIC tambahan. Oke, selanjutnya ada baut juga. Terus ini ada wireless. Nah, apabila jaringannya menggunakan wireless, ya kita perlu tambahan. Kecuali di laptop itu sudah ada wirelessnya. Kalau komputer PC yang belum ada, ya kita perlu kartu tambahan wireless NIC. Nah, seperti ini biasanya dilengkapi dengan antena di sini. Nah, kartunya seperti ini. Itu nanti pasangnya juga supaya tidak terlepas diberikan
baut di atas. Selanjutnya ini video adapter, kartu tambahan juga untuk monitor ya, untuk output monitor. Nah, seperti ini. Dan ini juga harus diberikan baut. Nah, terus ini tidak kalah pentingnya, ini adalah hard disk, tempat penyimpanan data. Penampakannya seperti ini. Ini sudah menggunakan SATA data ya. Ini penampakan, nanti kita akan menancapkan kabel-kabelnya di sini. Ada kabel SATA-nya dan kabel untuk konektor powernya. Jadi setiap perangkat atau komponen yang ada di CPU itu perlu konektor power atau perlu listrik, gitu intinya. Jadi contohnya kayak ini, kayak hard disk, selain data harus ada listriknya. Hard disk perlu juga dipasang dengan out. Selanjutnya ada optical drive atau yang sering dikenal ada yang menamakannya CD drive, ada DVD drive. Nah, seperti ini ada DVD room. Ini untuk mengeluarkan pada saat ini ada lubang kecil apabila lagi tidak ada atau dalam keadaan mati, terus CD-nya ada di dalam sini, itu bisa kita keluarkan dengan menekan atau kita masukkan jarum di sini. Nah, nantinya akan keluar. Seperti itu. Ini adalah untuk memasukkan dan mengeluarkan apabila ada listriknya. Ini ada lampu apabila ada listrik. Jadi di sini ada lampu ini indikator. Ini penampakan sampingnya, ini penampakan belakangnya. Ini menggunakan konektor patah. Ini konektor powernya. Jadi sekali lagi setiap komponen yang ada di PC atau yang di CPU itu perlu listrik. Jadi jangan hanya satu kabel yang nancap pada komponen yang ada di CPU. Jadi ada datanya, ada listriknya. Itu kuncinya. Seperti itu. Ya, kembali lagi. Nanti dalam praktek, nah, setiap konektor itu ada kuncinya masing-masing. Nah, ini kita abaikan saja, biarkan saja. Nah, kuncinya apa? Pada konektor patah itu ada yang kita sebut saja giginya itu berlubang, artinya tidak ada giginya di sini. Terus nanti di kabelnya juga ada yang tertutup. Nah, itu satu. Yang kedua, di samping ini semuanya rata gitu. Nah, pas di sini nanti atau ada salah satu bagian yang berlubang, itu juga sebagai kunci. Jadi kalau misalkan tidak pas sesuai dengan lubangnya, dia tidak akan masuk. Ini memudahkan kita dalam merakit PC. Nah, terus bagaimana untuk konektor power atau konektor untuk kelistriknya? Di sini ada kelihatannya segi 4 gitu ya. Nah, padahal di sini ada yang bentuknya seperti trapesium. Jadi apabila terbalik, dia tidak akan masuk. Ini sangat memudahkan kita dalam rakitan komputer. Jadi sekali lagi,
teknologi itu dibuat tidak untuk menyusahkan manusia. Teknologi itu dibuat ya untuk meringankan pekerjaan manusia. Itu kuncinya. Ini DVD drive. DVD juga nanti dipasang menggunakan baut supaya tidak terlepas. Ini ada floppy drive. Penampakan depannya seperti ini. Ini untuk mengeluarkannya. Kalau kita memasukkan, tinggal masukkan saja. Ini ada indikator lampunya. Masing-masing komponen komputer itu memiliki indikator. Indikator itu untuk menandakan bahwa komponen itu sudah siap untuk digunakan atau belum. Itu salah satunya. Bisa menandakan komponen itu tidak berfungsi. Itu nanti kita akan membaca indikator-indikator pada saat troubleshooting. Ini penampakannya. Nah, ini sudah jarang digunakan. Ini untuk disket. Nah, biasanya yang masih menggunakan disket itu organ tunggal. Tapi nggak tahu juga. Saya bukan orang musik. Jadi kalau saya sepengetahuan saya masih ada yang menggunakan ini. Tapi ada yang juga sekarang sudah menggunakan flash disk. Lanjut. Pasti setiap komponen dipasang menggunakan baut. Nah, ini kabel patahnya. Oke, kabel patah yang tadi berlubang-lubang itu ini nih. Nanti lubangnya itu harus lurus dengan benjolan yang ada di sini. Jadi kalau tidak pas pada lubang itu, dia tidak akan masuk. Ini akan memudahkan kita dalam perakitan komputer. Jadi sebenarnya orang yang hanya tancap-tancap saja kasarnya gitu, itu bisa. Kan sudah didesain sedemikian rupa supaya mudah dalam perakitan komputer. Ini untuk fungsi kabel mirip dengan patah. Oke. Selanjutnya yang SATA seperti ini. Nah, SATA ada penguncinya juga. Ini pengunci juga. Ini juga apabila terbalik itu tidak akan bisa masuk. Jadi memudahkan kita. Jadi, pastikan dulu tidak terbalik, terus tinggal tancapkan. Gitu. Ini casing. Selanjutnya di sini kabel monitor yang sekarang jarang digunakan. Ini sudah pasti pada tahu. Ini keyboard. Ini mouse. Ya ini PS2. Ini juga menggunakan PS2. Sorry, ada di sini. Nah, seperti ini. Ini juga ada penguncinya. Jadi ada bentuk yang tidak sama gitu, tidak melingkar semua, tidak lingkaran rata, tidak seperti itu. Ini supaya tidak terbalik. Jangan sampai salah terus langsung dorong, ini bisa nanti akan melengkung. Nanti tidak masuk ke lubangnya, terus ya nggak berfungsi, dan mouse-nya harus, mau tidak mau harus meluruskan dari pin-pin ini. Ini digunakan untuk yang masih digunakan adalah printer, kabel yang seperti ini.
dan sebagainya. Nah, ini adalah kabel jaringannya. Ini yang dimaksud RJ45 seperti ini. Jadi nanti ini dimasukkan pada kartu jaringan. Kartu jaringan baik yang ditempel pada mainboard, yang disebut onboard, atau yang di kartu jaringan atau kartu tambahan. Nanti kita sering menggunakan kabel seperti ini untuk praktek jaringan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada kabel, terus inilah namanya konektor RJ45. Ini ada antena wireless, terus ada power untuk dihubungkan pada power supply. Ini kabelnya seperti ini, dan ini colokannya bukan standar Indonesia ya sebenarnya, tapi kita bisa modifikasi. Sudah banyak di Indonesia juga sekarang. Baik, langsung saja kita belajar merakit komputer dari casing yang masih kosong sampai nanti jadi. Nah, pertama yang harus dimasukkan adalah power supply. Power supply-nya harus masuk, harus kita putar-putar dulu. Nah, dipasang seperti itu. Ini banyak kabel-kabelnya, nanti dipasang, ada yang dipasang di mainboard, ada yang dipasang ke hard disk, ada yang dipasang ke floppy, ada yang dipasang di DVD. Jadi setiap komponen CPU itu memerlukan listrik. Nah, ini sumber listriknya dari sini, dari power supply. Nah, sudah dipasang seperti ini, harus dibaut supaya tidak terlepas. Nah, ini selesai untuk pemasangan power supply selesai. Oke, masuk ke berikutnya, memasangkan mainboard. Ini tempat dari prosesor. Nah, ini tempat dari RAM. Oke, satu-satu kita masukkan dulu prosesornya. Ingat, tadi ada segitiga dan juga ada kuncinya, juga ada lubangnya. Nah, ini memudahkan kita supaya tidak terbalik pemasang. Kita putar, karena ini tidak sesuai, tidak pas dengan dudukannya. Putar saja. Nah, ini segitiga, di sini juga segitiga, harus lurus. Ini ada lubang, di sini juga ada benjolan. Ini ada lubang, ada benjolan. Kalau sudah, ini kurang pas kayaknya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kuncinya dipasang, pengaitnya juga dipasang. Oke, kita lewat dulu ya RAM-nya. Sebelum dipasang heatsink, kita kasih pasta dulu di sini. Nah, kalau sudah, kita pasang heatsink. Kunci. Nah, terus ini konektornya juga, konektor fan-nya, supaya berjalan fan-nya harus ditancapkan pada mainboard. Nah, itu. Berikutnya, saya akan masang RAM. Nah, RAM akan dipasangkan pada slot RAM di sini. Oke. Kalau sudah terpasang, harus dikunci. Nah, seperti itu. Ini bersama, kalau di praktek benerannya harus bersamaan. Nanti sampai bunyi klek. Ketika ditekan RAM-nya, dia akan mengunci secara otomatis. RAM yang kedua, yang perlu diperhatikan di sini, di lubangnya. Di sini ada semacam jembatan lah. Ini relnya, ada jembatan. Jadi jembatannya jangan sampai
terlewat dari lubang. Oke, nah seperti itu, tinggal dikunci. Oke, kalau sudah, kita pasang pada casingnya. Nah, perhatikan di sini nanti tempat dari kartu-kartu tambahan kayak LAN, kayak VGA, kayak wireless, nah, nanti dipasang di sini. Jadi harus diluruskan, jangan sampai terbalik. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikunci dengan baut. Ya, oke. Berikutnya kita pasang adapter atau kartu tambahan, kartu jaringan, kartu wireless, kartu video, atau kartu monitor. Saya pasang. Ya, kalau sudah pasang, jangan lupa dibaut. Pasang lagi, jangan lupa dibaut. Pasang seperti itu, jangan lupa dibaut. Oke, selesai. Berikutnya kita akan memasang dari media penyimpanan. Ada hard disk, ada DVD drive, ada floppy drive. Yang pertama saya pasang hard disk terlebih dahulu. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk pada lubang sini. Nah, ya, oke, seperti itu. Jangan lupa dibaut. Bautnya di samping. Kalau sudah, kita pasang lagi DVD. Oh, sorry. Ini selesai dulu. Kita masuk kalau DVD dari depan. Sorry ya. Oke. Jangan lupa dibaut juga. Ya, seperti itu. Berikutnya untuk floppy drive, jangan lupa dikasih baut. Oke, selesai. Tinggal kita pemasangan dari kabel-kabel. Nah, ini kita pasang. Ada penguncinya juga. Nah, selanjutnya ini juga kalau Anda perhatikan ada bentuk seperti trapesium. Nah, seperti itu. Ada penguncinya. Ya. Ya. Ini. Sorry. Ini seperti rupanya di sini. Ya. Kita putar supaya pas. Ya. Oke. Jadi di sini hard disk listriknya dari sini power supply. Ini datanya masuk ke mainboard atau motherboard. Berikutnya
Ini untuk floppy drive, jangan lupa penguncinya, pengaitnya disesuaikan. Nah, seperti itu. Terus saya pasang ini. Ini dua ya. Ini di sini. Putar dulu. Ini untuk CD. Nah, tinggal ini floppy. Nah, floppy bisa nih. Floppy untuk mengidentifikasinya ada yang tertutup. Nah, seperti itu. Ini juga ada yang tertutup. Ini tertutup, ini ompong. Istilahnya saya katakan ompong. Oke, ini luruskan. Ya, oke. Ini sudah terpasang semua, sudah terkoneksi semua dari masing-masing komponen. Hard disk, ada kabel datanya, ada listriknya. Floppy ada kabel datanya, ada dari listriknya. DVD, drive ada dari listrik, ada dari kabel datanya. Oke, tinggal ditutup. Menggunakan basic, ya ditutup, dibaut, tinggal kita pasang dari keyboard. Ini pengunci nih, jangan sampai kebalik. Nah, terus juga ini dari mouse-nya, jangan sampai kebalik. Nah, terus kalau menggunakan ini VGA ya. Oke, nah, bentuknya trapesium, jangan sampai kebalik juga. Nah, ya ada penguncinya. Berikutnya ini USB, jangan sampai kebalik juga. Oke, ini kabel jaringan, ada pengaitnya, ada kunci juga. Oke, ini antena. Nah, antena untuk wireless. Ini kabel power. Awas, jangan terbalik. Oke, akhirnya sudah jadi. Demikian video pembahasan perakitan komputer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.